Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya, Stamuk F551-19076. Dan video kali ini saya akan menjelaskan apa itu API Gateway dan yang pastinya berkaitan dengan microservice. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke, apa itu API Gateway? API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API. Bertugas sebagai memanage API, mengerjakan beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Nah, di sini ada arsitektur, di mana arsitektur yang ini saya telah rincikan, di mana di sini ada database Redis. Database Redis ini kita gunakan untuk menyimpan session, database authentication untuk menyimpan data user, client, credential, dan lain-lain. Database book di mana untuk menyimpan data-data katalog buku, database review untuk menyimpan data-data review dari sebuah buku. Sedangkan authorization server adalah authorization server yang berfungsi sebagai manajemen autorisasi setiap service REST API. Authorization yang saya gunakan adalah berbasis OAuth2, di mana antar service wajib melakukan authentication terlebih dahulu sebelumnya mengakses service yang lain. Contohnya adalah ketika mengakses service book, maka service book harus login terlebih dahulu dengan menggunakan authentication OAuth2 client credential. Tidak hanya antar service, API Gateway yang akan mengakses suatu service juga wajib melakukan authentication terlebih dahulu. Akan tetapi setiap service memiliki client ID, client secret, dan hak akses masing-masing sehingga memiliki keterbatasan dalam mengakses masing-masing service. Dan di sini ada service book, REST API penyedia book, service review, REST API penyedia review book. Nah, di sini API Gateway dari arsitektur tadi, API Gateway ini apa? API Gateway itu yang bertugas untuk manajemen API. Biasanya saya akan melakukan merge beberapa request API jika kalian membutuhkan banyak API. Contohnya jika kita membutuhkan API yang berisi data book beserta reviewnya, maka kita harus melakukan request sebanyak 2 kali, yaitu melakukan request ke service book, lalu ke request kembali ke service review. Biasanya model seperti ini akan membuat banyak latency di bagian klien. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, maka kita cukup melakukan merge request API di bagian API Gateway sehingga klien hanya perlu melakukan request sekali ke API Gateway. Biasanya saya akan melakukan merge request API dengan menggunakan RX Java. Contohnya sebagai berikut ini. Find get book details, book ID long, observable, book detail, return observable, zip, dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa menggunakan Redis, database Redis. Ya, untuk menyimpan sebuah session yang berupa token terdapat beberapa pendekatan, yaitu kita dapat menyimpan token tersebut pada database atau dapat disimpan ke dalam Redis. Jika menggunakan database, maka database-nya harus di-sharing antar service. Ini mungkin pekerjaan lumayan merepotkan jika kita memiliki banyak service. Alternatif lain adalah menggunakan Redis, di mana Redis ini akan kita buat di satu server sendiri. Dan ini codingnya untuk menyimpan Redis. Find token store, buka, return Redis token store, Redis connection factory, add throw expansion class, override find configuration authorization server, endpoint configure, authorization server endpoint, KO authorization server endpoint configure, tanda tanya titik, access token convert, di convert dia ke JW access token convert, token store, authentication manager. Ini dimana ini coding untuk menyimpan Redis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.